Sawit. Kalau dengar kata ini, apa sih yang langsung kebayang di benak kita? Pasti debat yang itu-itu lagi, ekonomi versus lingkungan. Seolah-olah kita ini dipaksa harus pilih salah satu. Tapi, gimana kalau ternyata perdebatan itu sendiri yang jadi biang keroknya? Hari ini kita akan coba lihat kenapa cara pandang itu sebetulnya keliru dan malah menghambat kita. Ya kan? Ini nih kalimat sakti yang selalu muncul. Dilema klasik. Di satu sisi, ada keuntungan ekonomi yang menghidupi jutaan orang. Di sisi lain, ada hutan tropis kita yang super penting. Selama bertahun-tahun, narasi inilah yang bikin kita semua kayak terjebak di persimpangan jalan, nggak bisa maju-maju. Tapi jujur aja deh, cara pandang hitam putih kayak gini tuh sebetulnya udah usang, kuno, melelahkan. Justru karena kita terus-terusan terjebak dalam perdebatan pilih yang mana, kita jadi nggak fokus mencari solusi yang nyata. Udah saatnya kita ganti kacamata kita. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Kesalahan paling mendasar dalam perdebatan ini adalah kita menyalahkan tanamannya. Padahal kelapa sawit itu ya cuma sebuah komoditas, akar masalah yang sebenarnya itu bukan di sawitnya, tapi di cara kita mengelolanya. Ini soal sistem, ini soal tata kelola, dan yang paling penting soal penegakan aturan. Tapi sebelum kita ngomongin solusi, kita harus jujur dulu nih sama diri sendiri. Kenapa sih sawit ini begitu kuat posisinya? Kenapa melarang total industri ini bukan jawaban yang tepat? Nah, ternyata ada dua alasan utama yang sangat kuat. Kekuatan ekonominya yang masif dan keunggulannya dari sisi pertanian. Nah, ini dia fakta yang sering banget luput dari perhatian. Ternyata, 40% dari seluruh lahan sawit di Indonesia itu dikelola oleh petani kecil, petani swadaya. Itu artinya ada jutaan petani mandiri yang hidupnya bergantung pada sawit. Jadi ini bukan cuma cerita soal korporasi raksasa, tapi ini soal denyut nadi ekonomi jutaan keluarga di pedesaan. Dan kalau kita lihat dari skala yang lebih besar, skala nasional, angkanya nggak main-main. Industri sawit ini menyumbang 3,5% dari seluruh produk domestik bruto Indonesia. Itu angka yang luar biasa besar yang menunjukkan betapa vitalnya sektor ini untuk menjaga stabilitas ekonomi negara kita. Lalu, yang paling penting dari semua ini, ya manusianya. Ada lebih dari 16 juta orang yang mata pencahariannya langsung atau tidak langsung bergantung pada industri ini. Ini bukan sekedar angka statistik ya, ini menyangkut hajat hidup jutaan keluarga, dari petani, pekerja pabrik, sampai sektor-sektor pendukung lainnya. Nah, ini dia alasan utamanya dari sisi pertanian kenapa sawit itu susah banget digantikan. Sawit itu tanamannya super efisien. Produktivitasnya bisa sampai 8 kali lipat dibanding minyak nabati lain seperti kedelai misalnya. Artinya apa? Kalau kita mau ganti semua sawit dengan kedelai untuk dapat jumlah minyak yang sama, kita justru butuh lahan yang jauh lebih luas. Ironis banget kan? Niatnya baik malah bisa bikin deforestasi makin parah. Oke, jadi kita udah sepakat ya, sawit itu penting buat ekonomi dan super efisien sebagai tanaman. Terus kalau bukan tanaman yang salah, masalahnya ada di mana dong? Jawabannya ada di sini, kesenjangan yang sangat besar antara aturan yang bagus di atas kertas dengan kenyataan pahit di lapangan. Coba kita lihat. Secara aturan, Indonesia itu sebenarnya udah cukup ketat loh. Kita punya sertifikasi wajib ISPO, kita punya moratorium atau larangan izin baru, ada aturan perlindungan gambut yang ketat. Keren kan? Tapi, nah ini tapinya, di lapangan ceritanya seringkali beda. Sanksi buat pelanggar itu lemah dan gak konsisten, audit legalitas lahannya lambat banget, dan konflik tanah antara warga dan perusahaan dibiarkan berlarut-larut. Nah, di celah inilah semua masalah bermula. Disinilah kita sampai pada titik baliknya. Jika masalah utamanya adalah tata kelola yang lemah dan produktivitas yang belum maksimal, maka solusinya ada di teknologi. Kita harus berhenti berpikir untuk melakukan ekstensifikasi, alias buka lahan baru terus-terusan. Sudah cukup. Saatnya kita beralih total ke intensifikasi, yaitu memaksimalkan hasil dari lahan yang udah ada. Strateginya bertumpu pada 3 pilar utama, dan semuanya berbasis teknologi. Pertama, intensifikasi untuk melipat gandakan hasil panen. Kedua, tata kelola digital untuk memastikan aturan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, ekonomi sirkular untuk mengubah limbah yang merusak lingkungan menjadi sesuatu yang berharga. Kita mulai dari pilar pertama, intensifikasi. Coba dibayangkan, berkat teknologi bibit unggul, sekarang kita bisa panen minyak sawit hampir 2 kali lipat dari lahan yang sama. Artinya, untuk memenuhi permintaan global yang terus naik, kita nggak perlu lagi tebang hutan untuk buka kebun baru. Cukup maksimalkan saja kebun yang sudah ada. Simpel kan?
Dan jangan kira teknologi canggih ini cuma buat perusahaan besar ya. Nggak sama sekali. Kecerdasan buatan, atau AI, bisa menerjemahkan data satelit yang rumit menjadi perintah sederhana di ponsel petani, misalnya notifikasi, blok A butuh 5 kg pupuk KCl, atau mendeteksi penyakit tanaman hanya dari foto daun. Ini adalah sebuah revolusi efisiensi yang bisa dinikmati oleh semua petani. Lalu pilar kedua, tata kelola digital. Ini baru keren. Bayangkan, saat ada yang menebang pohon secara ilegal di kawasan lindung, satelit langsung mengirim sinyal peringatan ke aparat penegak hukum secara real-time. Atau, setiap tetes minyak sawit bisa dilacak asal-usulnya lewat teknologi blockchain. Jadi produk dari kebun ilegal nggak akan bisa masuk ke pasar. Ini bukan fiksi ilmiah loh, teknologinya sudah ada sekarang. Pilar ketiga, ekonomi sirkuler. Konsep ini jenius banget. Limbah cair dari pabrik sawit yang tadinya jadi polusi dan melepas gas metana yang merusak iklim, sekarang bisa diolah menjadi biogas untuk menghasilkan listrik. Jadi, yang tadinya sampah berbahaya, sekarang malah jadi sumber energi dan sumber pendapatan baru. Masalah diubah jadi solusi. Tentu saja, punya teknologi canggih itu satu hal. Tapi tantangan terbesarnya adalah, gimana caranya memastikan semua inovasi ini bisa sampai ke tangan jutaan petani kecil yang notabene adalah tulang punggung dari industri ini. Nah, disinilah peran kebijakan pemerintah jadi sangat krusial. Jadi, gimana caranya? Pertama, pemerintah bisa mengalihkan subsidi. Jangan cuma untuk pupuk, tapi bantu petani membeli bibit unggul dan sensor-sensor canggih. Kedua, perusahaan yang mau berinvestasi di teknologi hijau, kasih insentif pajak. Dan yang paling penting, buat aplikasinya sesederhana mungkin, yang gampang dipakai, lalu latih para petani cara menggunakannya. Kuncinya ada dua, kemudahan dan keuntungan. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Kita harus berhenti melihat ini sebagai pilihan antara sawit atau hutan. Itu adalah debat yang salah kaprah. Solusinya bukan menghilangkan sawit, tapi menyembuhkan industrinya dari dalam, dengan tata kelola yang berani dan adopsi teknologi yang radikal dan menyeluruh. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal teknologi. Teknologi untuk menciptakan industri sawit yang jauh lebih produktif sekaligus berkelanjutan itu sudah ada di depan mata kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi kapan kita mau memulainya. Kemauan politik untuk mengeksekusi semua ini, itulah yang akan menentukan segalanya.